Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan pertemuan pertama dalam KPM. Dan pada pertama KPM ini saya terlebih dahulu akan menyampaikan materi apa yang nanti dipelajari di kelas 11 IPA. Ini yang ada di layar, yang di depan HP-mu, ini ada silabus. Ya, silabus itu sebagai pedoman daripada Bapak Ibu Guru untuk menyampaikan materi pelajaran. Silabus ya, yang tampil saat ini yaitu silabus untuk semester 3 dan semester 4, dimana di semester 3 kalian nanti akan belajar diawali daripada keseimbangan benda tegar dan rotasi. Di sana ada momen gaya, ada momen inersia, ada keseimbangan benda tegar, ada titik berat, hukum kekalan momentum sudut pada gerak rotasi. Intinya nanti ya masih membahas kaitannya dengan gaya, dimana gaya waktu di kelas 10 Anda sudah mempelajari kaitan dengan gaya, ada kecepatan, ada percepatan ya. Akibat benda itu diberikan suatu gaya, benda akan diam, mungkin benda tersebut akan melakukan percepatan, sehingga waktu kalian kemarin di kelas 10 ya, ini di kelas 10 kalian pernah yaitu membahas kaitan dengan Bapak Ibu Guru Anda pernah menyampaikan yaitu kaitannya dengan gaya ya. Mungkin ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3, hukum Newton 4 ya. Nah, hukum Newton 1 yaitu sigma gaya, jumlah gaya itu sama dengan 0, sehingga benda seperti itu diam, seperti benda, meja, kursi ya, atau tempat yang ada di sekitarmu. Kalau kondisi itu diam, berarti ya resultan gaya sama dengan 0. Dan kalau hukum Newton kedua yaitu kalau ditulis secara yaitu sigma gaya itu sama dengan M kalikan dengan A ya, M dikalikan dengan A. Jadi pada gaya itu benda tersebut akan bergerak. Nah, diaplikasikan dalam keadaan sehari-hari ya, ada motor, ada mobil, ada pesawat terbang ya, mungkin ada waktu itu pesawat yang keluar angkasa ya, bisanya sampai pindah dari tempat satu ke pindah ke yang lain, itu akibat daripada gaya. Sebenarnya kalau saya uraikan gaya itu cukup banyak ya, nanti ada gaya tarik, gaya gesek, gaya dorong ya, ada gaya gravitasi dan sebagainya. Di sini nanti kita akan membahas juga melibatkan pada gaya. Nah, ini Anda sudah mengetahui yaitu di bab awal ataupun di katalah KD 31 itu keseimbangan dan dinamika rotasi. Nantinya di situ nanti biasanya sehabis daripada pembahasan materi di sana nanti ada latihan soal, ada contoh soal ya, kemudian ada soal yang pilihan ganda, ada latihan soal yang IC ya. Dan nanti Anda wajib mengerjakan ya. Tentunya semakin banyak Anda nanti melakukan latihan, tentunya pemahaman mengenai fisika itu akan lebih baik. Dan yang berikutnya, sehabis nanti momen gaya tadi,
rampung nanti menginjak ke bab kedua, yaitu elastisitas dan hukum Hooke ya, elastisitas dan hukum Hooke. Nah, nanti ada hukum Hooke, susunan pegas seri paralel ya, nanti kaitan dengan pegas ya. Kalau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari itu ada pel ataupun karet ya, karet ketapel, karet pindong, karet karet gelang ya. Kemudian juga ada pegas itu kalau di kendaraanmu itu ada shock breakernya, kalau di mobil juga ada shock breakernya ya. Ini yang menyebabkan kalau misalnya roda itu terantuk jeglongan ya, selama perjalanan kan tentunya tidak semuanya jalan itu halus, mungkin itu adalah jeglongan. Nah, kalau mobil yang baik ya, pas jeglong ya, roda terantuk ke jeglong tadi, penumpang tetap nyaman. Karena Pak sudah ditahan oleh shock breaker. Nah, shock breaker itu dipasang itu pegas ataupun per, dan nanti ada hukum Hooke F sama dengan KX. Dan nanti ada susunan pegas seri maupun paralel. Nah, yang seri yaitu kalau disambung secara deret, yang paralel disambung secara yang paralel seperti rel spur itu ya, jejer ya. Nah, yang berikutnya nanti ada fluida statik. Nah, nanti di bab 3 itu fluida statik. Nanti ada hukum utama hidrostatik, nanti ada tekanan hidrostatik, ada hukum Pascal, ada hukum Archimedes, meniskus, gejala kapasitas, viskositas, dan hukum Stokes. Nah, nanti akan dibahas fluida yang diam ya. Nah, fluida yang diam apa ya? Contohnya air yang berada di dalam gelas ya. Nah, tentunya fluida ini tidak hanya air, nanti bisa berupa udara atau mungkin nanti bisa berupa gas ya. Dan setelah fluida statis rampungnya, nanti kita membahas kaitannya dengan fluida yang dinamis ya, fluida yang dinamis. Pada fluida dinamis ya, nanti fluida yang bergerak ya, itu kaitannya debit air ya. Debit air yang mengalir di dalam pipa ya, ini berapa debitnya. Jadi nanti ada fluida ideal, ada asas kontinuitas, dan ada asas Bernoulli. Penerapan asas kontinuitas dan Bernoulli dalam kehidupan. Nah, nanti ya yang sangat menarik yaitu kenapa pesawat terbang itu bisa terangkat ke atas ya. Pesawat terbang itu berat yang gede ya. Ini kalau ditimbang itu berapa puluh ton, tapi itu bisa terangkat ke atas. Nah, ini akibat daripada gaya angkat ya, gaya angkat ke atas, sehingga nanti pilot itu berusaha untuk membuat gaya ke atas daripada pesawat dibandingkan gaya beratnya. Gaya ke atasnya itu akan lebih besar daripada gaya ke bawah, sehingga nanti ya pesawat itu akan bergerak ke atas itu pada saat take off, tapi saat landing itu berbeda. Dan yang berikutnya yaitu kita bahas yaitu suhu dan kalor, suhu dan perpindahan kalor, suhu dan pemuaian, hubungan antara kalor dengan benda wujud, dan nanti ada asas Planck ya, perpindahan daripada kalor. Maksudnya yang semudah dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya kita melihat yaitu ada perubahan wujud perubahan wujud dari gas ke cair, cair ke padat ke gas, atau sebaliknya ya, misalnya Anda memiliki satu prongkol daripada es ya, nanti kan kalau ditempatkan di tempat terbuka nanti akan mencair. Nah, ini sebaliknya Anda ingin membuat es, ingin membuat prongkol es, Anda memasukkan air tadi dalam plastik, Anda masukkan ke dalam kulkas, dalam freezernya, dan ini akan jadi perubahan wujud yaitu dari padat ke cair dari ataupun cair ke padat ya. Kemudian perubahan dari, dan nanti ada menyublim ya, ada menyublim ya, ada mencair ya, ada. Kemudian yang berikutnya ada teori kinetik gas ya, teori kinetik gas yaitu persamaan keadaan gas ideal, hukum Boyle, Gay-Lussac, teori gas ideal, tinjauan impuls, tumbukan untuk teori kinetik gas, energi kinetik rata-rata gas, kecepatan efektif gas, dan seterusnya. Ini silabus yang nanti kita pelajari
berhubung waktu saya ini hanya 10 menit, ya ini waktu saya pas